Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita melaksanakan misa hari Minggu di awal tahun 2025 dan banyak tema yang kita renungkan. Pertama, hari ini adalah Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Tandanya bahwa ada 3 orang Majus atau raja dari timur, kadang juga disebut orang bijak, orang pandai dari timur, dibimbing oleh bintang menuju tempat Yesus dilahirkan di Bethlehem. Mereka mengikuti bintang yang menuntun mereka sampai akhirnya berjumpa dengan Yesus dan Maria ibunya. Lalu hari ini pula kita merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Dan tema yang diangkat oleh gereja pada Hari Anak Misioner Sedunia itu adalah peziarah pengharapan dari hati ke hati. Intinya bahwa anak-anak ini oleh Tuhan dipilih menjadi pribadi yang istimewa. Datanglah kepadaku, karena anak-anak ini adalah empunya kerajaan surga. Jangan pernah melarang anak-anak datang kepada Tuhan. Mengapa sampai Yesus pernah bersabda, biarlah anak-anak datang kepadaku karena anak-anak ini empunya kerajaan surga. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita hubungkan antara kedatangan 3 orang Majus dan hari raya misioner ini tentu sangat dekat sekali, karena orang Majus ini pemimpin, raja, orang bijak, ternyata datang untuk menyembah Kristus Sang Mesias yang lahir berupa anak bayi dalam pangkuan Ibu Maria. Jadi orang cerdik, pandai, raja, pemimpin ini sungguh-sungguh datang kepada pribadi anak Yesus. Yesus yang masih anak, Yesus yang masih bayi. Dan inilah yang diyakini oleh para orang Majus, anak yang akan memimpin seluruh bangsa menuju keadilan, keselamatan, menuju suasana kerukunan, kepedulian dan seterusnya, sehingga mereka pun sujud menyembah Yesus, lalu mempersembahkan emas, mur dan dupa, persembahan yang sangat simbolis sebagai pemimpin, sebagai orang yang merawat hidup rohani yaitu dupa, sebagai orang yang ingin memberikan persembahan yang harum seperti minyak wangi dan seterusnya. Itu tandanya bahwa orang Majus itu mempunyai pengharapan yang besar, yang istimewa pada bayi Yesus. Dan itu dihadirkan dalam pribadi Yesus yang masih anak-anak. Saudara sekalian yang terkasih, di gereja kita ini selalu memberikan perhatian kepada anak-anak. Walaupun misa Natal anak itu sudah lewat, tetapi hari ini sebenarnya juga Natalnya untuk anak-anak. Natalnya untuk seluruh bangsa yang diwakili para orang Majus. Supaya semua orang mempunyai pengharapan pada pribadi-pribadi yang masih kecil ini. Yang bintangnya adalah Yesus sendiri, yang akan menuntun kepada kebenaran, menuntun semua orang pada keselamatan. Kalau kita perhatikan gereja kita ini, di atas ada gambar Yesus, anak yang menjadi raja. Itu tandanya bahwa di paroki Kristus Raja ini ingin menampilkan Yesus sang anak yang akan menjadi tujuan hidup semua orang beriman sebagai raja keselamatan, raja kehidupan untuk kita semua. Ya, entah kita kadang-kadang bertanya, itu apa ya, gambar apa ya, kok ada
anak kecil di atas altar Tuhan di sini itu ya. Itu kan gambar Yesus sendiri ya. Digambarkan sebagai anak supaya kita itu mempunyai arah pengharapan ya, pada pribadi anak ini. Dan saya yakin semua orang tua juga ingin mempunyai pengharapan pada usia anak-anak, supaya anak yang masih kecil ini tumbuh dalam perjalanannya nanti menjadi ya, dekat dengan Tuhan, menjadi harapan gereja, menjadi harapan masyarakat, menjadi harapan keluarga. Harapan kita itu pada anak. Seandainya kita itu bisa meneladan para majus, bahwa kita bisa memberi yang terbaik kepada anak-anak kita, seperti orang majus memberi yang terbaik kepada Yesus, saya yakin anak ini sungguh-sungguh menjadi masa depan semua orang. Ya. Dan kita juga bersyukur bahwa di sekeliling gereja kita ini banyak anak belajar. Di situ ada SD Teresia, di sana ada SD Gabriel, TK Kristus Raja, SD Gabriel, anak-anak. Ya. Kita punya banyak sekolah untuk sekolah anak-anak, supaya sejak dini mereka sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan Yesus. Dan itulah kelebihan dari gereja, mendekatkan anak dengan Kristus. Bukan hanya mendekatkan anak mahir dalam IT, mahir dalam berbahasa asing, mahir dalam teknologi ya, atau yang lain-lain, tetapi pertama-tama ia memberikan pondasi supaya anak dekat dengan Tuhan, mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai attitude yang sungguh-sungguh mulia, karena ia tahu menggunakan iman kepercayaan kepada Kristus dipakai untuk mengasihi, mencintai. Dan inilah yang utama di dalam pribadi anak yang dihadirkan oleh Kristus, yang dilanjutkan oleh gereja. Dan kalau kita bandingkan maskot Luce yang gambar kuning dekat kandang itu maskot yang dijadikan maskot tahun ziarah tahun 2025 oleh Paus Fransiskus. Digambarkan sebagai pribadi seorang anak yang memakai mantel kuning, simbol dari gereja Katolik, supaya tidak takut ada hujan, gerimis, ya, tetap berani ya, menjalani kehidupan. Mereka pakai tongkat sebagai penyangga hidupnya, supaya dia ini sungguh-sungguh tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun, godaan apapun ya. Dan dia menggunakan kalung rosario seperti Yesus itu menggunakan kalung Bunda Maria rosario, supaya mereka merawat hidup rohaninya, hidup doanya, hidup imannya ya. Anak ini juga memakai sepatu yang biasa dipakai tukang-tukang di alam, pakai sepatu boot yang belepotan dengan lumpur, supaya mereka ini tidak jijik, tidak takut tergelincir, tidak takut kotor, supaya mereka itu berani menjadi orang yang mau berjalan mengikuti bimbingan Tuhan. Digambarkan seorang gadis supaya ini simbol dari gereja, mempelai Kristus ya. Bahwa gadis ini sungguh-sungguh simbol umat beriman yang berjalan mengikuti bimbingan bintang, mengikuti ya, bimbingan Roh Kudus, berpuncak pada Kristus sendiri. Ini simbol dari peziarahan, maskotnya gereja di tahun pengharapan para peziarah. Maka saudara sekalian yang terkasih, semua pesan yang terkandung di dalam simbol-simbol ini harus kita berusaha untuk mengambil pelajaran, mengambil maknanya. Mungkin kita bisa mengambil, saya mau rajin untuk merawat hidup rohani dengan doa bersama Bunda Maria, doa rosario, doa novena. Mungkin saya ingin ikut ya,
mencintai lingkungan, tidak takut becek, tidak takut dengan tanah, tidak takut dengan alam, tidak takut dengan lumpur. Saya mau terlibat di dalam kepedulian lingkungan, tidak menambah alam kita semakin sakit, tidak hanya diam main HP, game di rumah saja. Anak-anak itu kalau liburan masih banyak main HP, kalau dilarang marah-marah sama papa mamanya. Siapa yang masih seperti itu anak-anak di sini? Oh, itu jujur mamanya yang narik ke bawah tangannya. Enggak apa-apa. Tapi nanti juga harus diarahkan supaya dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena itu godaan alam, godaan lingkungan saat ini. Saudara sekalian terkasih, dan anak kita harus kita melatih untuk mempunyai hati kepada sesama kita. Mengapa tahun ini anak-anak diberi kesempatan untuk memberi kado kepada bayi Yesus, dan kado nanti akan dipakai mereka untuk bakti sosial kepada anak-anak di panti asuhan. Kadonya dipersembahkan kepada bayi Yesus, dan nanti kakak-kakak pendampingnya akan melanjutkan untuk anak-anak yang membutuhkan, supaya Natal Yesus sang bayi itu membawa sukacita untuk semua orang, berbagi dengan hati, berjalan bersama Tuhan. Dan anak-anak ini harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Maka orang tua jangan menjadikan anak itu sebagai beban hidup. Kan banyak sekarang orang tua itu merasakan anak ini merepotkan, anak ini beban, biayanya banyak, harus ngeleskan, harus nyekolahkan, harus kebutuhan. Seringkali tidak menganggap anak sebagai berkat, sebagai anugerah Tuhan, sebagai kepercayaan dari Tuhan, tetapi sebagai beban. Ya benar, kalau beban kita tidak akan pernah mensyukuri anak kita. Tetapi kalau setiap anak ini sebagai anugerah Tuhan, beban apapun menjadi berkat bagi kita. Karena kita lihat pribadi anak itu sebagai anugerah Tuhan. Dan kita kalau sudah menyadari sebagai berkat Tuhan, kita akan mencintai dengan setulus hati apapun yang ada dalam anak kita. Hati inilah yang akan menjadikan anak kita tumbuh menjadi pribadi yang baik, menjadi harapan yang baik bagi semua orang, terlebih bagi keluarga mereka masing-masing. Maka saudara sekalian yang terkasih, marilah kita berusaha untuk menjadikan minggu penampakan Tuhan ini, minggu misioner ini, kita mempelajari, kita menghayati martabat anugerah Tuhan melalui pribadi anak-anak yang diberikan kepada kita semua. Menghayati iman kita dengan martabat pribadi anak, mengikuti perjalanan iman kita juga berjalan bersama anak-anak Tuhan. Mereka inilah empunya kerajaan surga, harapan masa depan kita semua. Tuhan memberkati.